Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 27 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kasih yang Berlimpah. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ke-11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kasih yang berlimpah yang kami alami daripada Kristus dan Allah, dan kami ingin belajar bagaimana memiliki kasih yang berlimpah kepada pihak lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kasih yang berlimpah. Sebelum berbicara tentang kasih, maka manusia punya sebuah sifat dan juga naluri dalam hidupnya, agar hidupnya senantiasa dilimpahi oleh hal-hal yang diinginkan, yang diharapkan, yang disampaikan juga di dalam doa-doanya kepada Allah. Setiap kita masing-masing tentu masih ingat, tiap kali berulang tahun maka kita dapat ucapan doa, semoga engkau bertambah panjang umur, sehat dan sukses selalu dengan apa yang dimimpikan. Ini adalah bentuk doa yang menyenangkan hati kita. Siapa yang tidak suka didoakan untuk panjang umur? Siapa yang tidak suka didoakan supaya sukses dan lancar segala sesuatu? Dan siapa yang tidak suka didoakan untuk sebuah kelimpahan-kelimpahan dalam bentuk-bentuk lain? Maka keinginan dilimpahi oleh hal-hal yang baik dan indah adalah naluri, dan itu yang ada pada diri manusia, itu membahagiakan dan membuat dirinya bersuka cita. Dan Tuhan memberikan sebuah nasihat dan juga sebuah berita kepada jemaat di Filipi. Dari siapa? Dari Paulus dan Timotius kepada semua orang kudus yang di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Biarlah kasih karunia damai sejahtera daripada Kristus melimpahi kamu. Dan firman Tuhan berkata ayat ke-9 pasal 1, dan inilah doaku, supaya kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan benar dan dalam segala macam pengertian. Pada ayat ini kita melihat tidak hanya seseorang itu hanya dilimpahi oleh berbagai macam kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tetapi doa Paulus, dan inilah doaku supaya kasihmu makin berlimpah. Artinya apa? Yaitu di dalam diri setiap jemaat di Filipi memiliki kasih yang setelah dilimpahi oleh berbagai hal yang indah dan baik yang berasal dari Tuhan. Maka setiap jemaat di Filipi dipanggil supaya memiliki kasih yang berlimpah. Artinya jemaat di Filipi tidak sebagai penerima yang hanya menerima kasih yang berlimpah, tapi jemaat di Filipi dipanggil oleh Allah untuk memiliki kasih yang berlimpah kepada pihak-pihak yang lain. Artinya kalau kalimat yang lebih tepat yang sangat mudah dimengerti, kita diberkati untuk memberkati, kita dikasih untuk mengasihi, kita ditolong untuk menolong, kita ditopang untuk menopang, kita diberikan kelancaran untuk melancarkan juga orang-orang yang dalam segala kesulitan dan pergumulan dan problem hidup yang ada. Sewaktu kita sakit, kita didoakan, kita dijenguk, kita dikuatkan. Maka pada saat kita sehat, kita dipanggil untuk menjenguk, mendoakan, dan menguatkan orang lain yang sedang sakit. Sewaktu kita kesusahan, kita berharap ada pertolongan yang datang. Dan kita dipanggil pada saat orang lain susah, dan kita punya kemampuan untuk menolong, maka tindakan menolong itu harus kita lakukan. Itu yang disebut tatkala kita dilimpahi oleh kasih dari Tuhan. Maka doa Paulus pun, engkau pun supaya dipanggil memiliki kasih yang berlimpah di dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Artinya kebenaranlah yang membuat seseorang memiliki kasih yang berlimpah. Pengertian kepada firman Tuhan yang membuat seseorang memiliki kasih yang berlimpah. Karena kalau kita perbandingkan, kasih yang ada di dalam dunia adalah kasih timbal balik. Orang memberi satu, kita balas satu. Orang beri dua, kita balas dua. Tetapi apa yang diajarkan oleh firman Allah? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Balaslah setiap kutuk itu dengan berkat. Balaslah setiap tindakan-tindakan buruk itu dengan menyampaikan hal-hal yang baik kepada yang bersangkutan. Ini hal yang luar biasa. Dalam Matius 22 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Artinya kita di sini berbicara tentang kasih yang melimpah itu adalah berbicara tentang totalitas. Tatkala Tuhan sudah mencintai kita, melimpahi dengan kasih, berkat, segala sesuatu yang terbaik secara totalitas, maka hitungan matematika di dalam unsur manusia itu tidak terjadi kepada orang-orang yang memiliki kasih yang berlimpah. Kalau kemudian Yesus saja tidak berhitung bagaimana memberikan semua yang terbaik kepada kita, maka kita dipanggil untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus. Maka sebuah pertanyaan, apakah kemudian waktu kita mengasihi menjadi kasih yang berhitung, bukan kasih yang berlimpah? Memahami ini tidak bisa dimasukkan ke dalam alam pikir dan logika. Karena alam pikir dan logika berbicara tentang timbal balik. Tetapi kalau berbicara tentang hati yang sudah diperbaharui, yang sudah ada Roh Kudus, yang sudah ada kasih Kristus yang sudah berlimpah dalam hidup kita, maka tidak akan sulit kita melakukan sebuah kehidupan dengan memiliki kasih yang berlimpah. Bagaimana kita menyadari berkat Allah dalam hidup kita, sewaktu memberkati orang lain, mengasihi orang lain, melimpahi orang lain dengan perhatian, melimpahi orang lain dengan hal-hal baik, maka kesadaran kita melakukan semuanya itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia itu sendiri. Betul kita menolong orang kesusahan, tetapi sesungguhnya tindakan pertama menolong kesusahan adalah kita berbuat untuk Tuhan dan bukan untuk manusia itu sendiri. Sekalipun orang yang ditolong itu mendapatkan berkat tentunya lewat kebaikan-kebaikan yang sudah kita salurkan kepada orang yang bersangkutan. Mendapatkan kasih yang berlimpah tatkala kita sudah menerima kasih yang berlimpah yang berasal dari Kristus, dan orang itu mengalami pengalaman yang sama. Mereka mengalami kasih yang berlimpah dalam Kristus melalui kita. Melalui kita sebagai alatnya. Melalui kita sebagai perpanjangan tangan kasih karunia Allah. Dengan menyentuh orang-orang yang memang membutuhkan kasih Tuhan. Sehingga orang tersebut disentuh oleh kasih Tuhan dengan mendapatkan penebusan, keselamatan, hidup yang kekal. Orang itu disentuh oleh kasih Tuhan dengan mendapatkan kecukupan tatkala kekurangan, mendapatkan penghiburan tatkala dalam kesusahan, mendapatkan topangan tatkala hidupnya goyah dan akan hancur lebur kalau kemudian dia dibiarkan sendirian. Sahabat seperjalanan, pemahaman tentang kasih yang berlimpah tidak boleh hanya berlaku untuk diri kita. Kalau berlaku untuk diri kita semata-mata, maka kita seperti laut mati, menerima berkat-berkat Tuhan sampai kandungan garam yang sedemikian tinggi membuat di laut mati tidak ada kehidupan sama sekali. Tetapi sewaktu kasih yang berlimpah sudah kita terima tersalur, maka kita menjadi danau yang hidup, kita menjadi sungai yang hidup. Apa yang sudah diterima dari Allah, sebagian kita menjadi berkat buat kita, sebagian menjadi sebagai anugerah yang kita nikmati, yang kita pakai. Tapi selebihnya kita dipanggil untuk menjadi penyalur-penyalur kasih Allah yang berlimpah yang ada pada diri kita bagikan kepada orang lain. Mari sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang dikasihi, tapi berbahagialah mereka yang setelah mendapatkan kasih kemudian menyalurkan kasih yang berlimpah itu kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi sama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan. Biarlah kita menjadi pribadi yang penuh kasih berlimpah memberkati orang lain. Shalom.